saudara-saudara kita yang ada di kampung. Sakit sedikit saja tidak bisa karena transportasi dari sana sampai di sini tidak ada uang. Yang kedua, sampai di sini pun nanti yang antar ini loh tidak tahu tidur di mana, akhirnya tidur di rumah sakit. Yang antar tidak ada makanan. Itulah kemudian kita kembangkan kita punya kegiatan yang saya namakan dengan DoTouch, sentuhan dokter. Kenapa? Kita dulu punya ada namanya telemedicine, dokter puskesmas dia telepon, nanti dokter spesialis kasih tahu dia obat apa. Tetapi pasti saya saja kalau dokter datang tidak pegang-pegang kan rasanya tidak enak. Dokter itu kalau pegang gratis Bapak toh. Kalau yang lain pegang bayar, kalau kita tidak, kita sudah dibayar. Ya. Jadi kita buat program itu dokter spesialis masuk menyentuh warga pinggiran. Nah, Bapak-bapak tidak usah siapkan bayaran, kita datang tidak bayar. Kenapa? Karena dokter-dokter spesialis yang dikasih sini dari Pemda sudah kasih kita insentif 17 juta per bulan. Sehingga dia wajib untuk melayani sampai ke kampung-kampung. Karena penduduk di kampung-kampung itu juga. Nah, ini yang nanti tahun kemarin saya sudah buat pilot project dengan Marbon, dengan Kelamono. Sampai di sana ternyata ada temuan yang cukup banyak dimasukkan bagi kita. Yang pertama, ada alat-alat kesehatan yang di puskesmas, misalnya di Marbon dengan di Kelamono ada USG yang sudah ditaruh 1 tahun tidak terpakai karena dokternya tidak bisa jalankan. Padahal itu harganya ratusan juta. Akhirnya dokter kandungan kita mereka yang ajar dokter di sana, sehingga sekarang dokter di sana sudah bisa operasikan USG. Ada juga yang EKG. Nah, di situ kita sambil turun kita ajar. Yang kedua, banyak kematian yang nanti kirim dari kampung sampai di sini sudah mati di jalanan karena apa? Karena perawat di sana mereka tidak siapkan pasien dengan baik. Padahal kalau untuk kirim itu harus ada aturan-aturan supaya bisa sampai dengan baik. Makanya nanti waktu kita turun, kita bukan saja periksa, tetapi kita latih di puskesmas bagaimana untuk menangani pasien yang emergensi. Kita latih di situ. Jadi ada transfer ilmu. Kemudian yang ketiga kita akan bawa obat juga. Ada keempat, kalau nanti memang sakit yang tadi misalnya jantung, cancer, kita bisa deteksi dini sehingga datang tidak sampai ke kita. Kemarin saya ke Marbon, sampai di sana ada satu bapak datang ke saya, kemudian mereka periksa di dokter, akhirnya ke saya tuh saya periksa, dia sudah operasi hemoroid ambeien di rumah sakit CLB Solo. Sampai setelah operasi tidak baik, terus saya periksa ternyata ada kanker di dia punya pembuangan di bawah. Dari situ kita rujuk sampai kemarin sudah ditangani, tapi kasihan terlambat. Kenapa? Karena kankernya itu sudah menjalar sampai ke bawah sehingga kita tidak bisa selamatkan. Jadi akhirnya potong ususnya kita keluarkan saja. Itu menyembuhkan bukan? Itu hanya mengurangi penderitaan, tetapi tidak menyembuhkan. Itu yang saya takut, jangan sampai saudara-saudara kita yang ada di kampung-kampung datang sudah terlambat. Makanya kita selain ini kita juga deteksi dini supaya kasus-kasus seperti itu. Jadi sistemnya adalah nanti kita membangun, ada aplikasi tahun 2024 itu kita punya sistem, ada puskesmas dengan rumah sakit, itu nanti kita bisa komunikasi lewat aplikasi itu. Kemudian dokter di puskesmas dia akan kumpul pasien, kecuali emergensi. Kalau emergensi langsung bawa. Tapi yang tidak emergensi nanti kumpul. Kemudian nanti kita lihat yang perlu dokter spesialis siapa saja kita bawa sesuai dengan kebutuhan. Nanti di sana kita layani. Kemudian kalau ada yang perlu rujuk kita bawa ke rumah sakit. Itu satu. Yang kedua, ada kita punya namanya pelayanan tanpa jaminan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya saudara-saudara, ada masyarakat di sana yang tidak punya BPJS, jangan ragu, kasih masuk saja ke rumah sakit. Karena Pemda sudah siapkan, ada dana di sana, di rumah sakit sudah disiapkan. Jadi kalau tidak ada kartu, tidak usah takut, datang saja nanti kita layani. Apalagi yang emergensi. Jadi di rumah sakit kita ini sudah jadi contoh di seluruh Papua Barat Daya, bahkan kita punya sistem ini sudah diambil sama CLB Solo. Semua pasien yang masuk kita layani tanpa melihat uang atau tidak, kita layani dulu. Terutama kabupaten. Kalau dari kabupaten datang ke rumah sakit tidak ada BPJS, tidak usah khawatir, pergi saja ke minta keterangan dari camat atau dari lurah atau dari RT, nanti bawa ke dinas sosial, nanti dinas sosial kasih keterangan sudah selesai. Tidak usah pikir kita layani 100% sampai pulang. Itu yang kita buat.
Saya berharap bahwa dengan 2 program yang paling sederhana ini, kita bisa layani saudara-saudara kita yang kasihan jauh di sana yang belum dapat fasilitas, dapat pelayanan dengan semestinya. Harusnya semua sama, kita punya hak yang sama untuk mendapatkan.